karena jarang dikontrol jadi saya sering pulang malam dan ngiter-ngiter nyari musuh gitu Kak. Kalau karakter tidak dibangun, ya tidak bisa kita menikmati Indonesia emas nanti. Pendidikan karakter masih dianggap remeh bagi sebagian orang, padahal pendidikan karakter menentukan integritas bangsa. Apakah pendidikan karakter sudah diterapkan secara maksimal dalam sistem pendidikan di Indonesia? Simak selengkapnya dalam program Berkas Kompas, episode spesial Bulan Pendidikan. Wajah-wajah ini kelak akan jadi motor penggerak bangsa. Di tangan merekalah masa depan bangsa akan diserahkan. Karenanya, apa yang ditanamkan untuk mereka di hari ini menentukan wajah bangsa di masa depan. Tapi tak bisa dimungkiri, penanaman nilai dan karakter anak masih jauh panggang dari api. Berbagai kasus kekerasan yang dilakukan anak dan remaja jadi potret betapa nilai dan karakter baik belum mengakar pada sebagian generasi muda. Jika dibiarkan, negara akan langsa karena dikelola generasi bertabiat tak bermartabat. Minimnya nilai kejujuran dan integritas yang kerap dipertontonkan para abdi negara tak dimungkiri buah dari lemahnya penanaman karakter pada usia muda. Seperti yang terjadi pada anak-anak berhadapan hukum yang direhabilitasi di sentra milik Kementerian Sosial. Di sentra Handayani ada sekitar 59 anak berhadapan hukum yang sedang direhabilitasi. Mayoritas adalah pelaku tawuran. Salah satunya NN. Anak berusia 14 tahun lulusan SD ini terlibat dalam tawuran yang menimbulkan korban jiwa. 8 bulan lalu, setelah divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ia dirujuk untuk direhabilitasi di sentra Handayani. Ngapain aja tuh nongkrong sampai subuh tuh? Nongkrong ngobrol-ngobrol. Nah, main game gitu ya? Main game ya Kak. Nah terus ntar ngiter-ngiter nyari musuh gitu Kak. Sudah sejak usia 10 tahun, NN ikut tawuran. Ia bahkan membeli senjata tajam untuk gagah-gagahan. Kamu tahu itu dari mana? Pasti kan kamu pernah dapat informasi gitu ya soal membawa senjata tajam untuk tawuran dan lain sebagainya. Awalnya sih kenal dari teman main doang Kak. Terus saya juga coba-coba beli. Minimnya pengasuhan dari keluarga berperan besar dalam terbentuknya watak kekerasan pada diri NN. Sejak usia 7 tahun, NN tak lagi merasakan pengasuhan orang tua. Ibunya tiada, dan karena keadaan, ia harus tinggal berjauhan dengan ayahnya. Jadi kamu serasa tidak ada yang memperhatikan gitu ya? Iya, karena jarang dikontrol jadi saya sering pulang malam. NN mengaku sekolahannya dulu mengajarkan pendidikan karakter. Namun, karena lingkungan pergaulannya buruk, ia jadi terpengaruh. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI mencatat sepanjang 2016 hingga 2022, hampir 3.000 anak berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual dan anak sebagai pelaku penganiayaan atau kekerasan fisik menempati 2 peringkat teratas.
Renat Kasali, founder Rumah Perubahan, menyoroti dua karakter utama yang masih menjadi masalah di negeri ini. Yang paling penting itu adalah integritas, kejujuran, ya. Integritas, karena ini tantangan di dunia saat ini, tidak hanya di Indonesia, di dunia ketika manusia tergiur dengan segala sesuatu, itu rata-rata kelihatan orang bisa baik, tapi masalahnya tidak punya integritas, ya. Kalau Anda kehilangan integritas, kehilangan nama baik, maka Anda akan hilang selama-lamanya. Belum lagi, saat ini muncul generasi strawberry, generasi dengan karakter lemah dan mudah menyerah. Persoalan yang kita hadapi sekarang, muncul suatu generasi yang dibesarkan dari strawberry parent, ya. Jadi ada strawberry generation yang mengakibatkan anak-anak muda ini hanya difokuskan pada memperoleh pendidikan yang tinggi, tetapi tidak tahan banting. Strawberry itu indah, bagus, tetapi tidak kuat begitu, ya. Lalu seperti apa potret pendidikan karakter di sekolah? Sudahkah sesuai dengan penguatan karakter yang diperlukan bangsa? Pendidikan karakter menurut saya tidak usah repot-repot, sudah ada pedomannya, profil pelajar Pancasila, jangan itu dianggap teori. Bak membesarkan bibit, karakter anak perlu dipupuk dan dirawat sejak dini. Nilai yang ditanamkan pada masa emas tumbuh kembang anak jadi fase penting pembentukan karakter. Tanpa ragu, siswa SD Negeri 12 Bendungan Hilir, Jakarta Pusat ini memilah dan mengayak sampah organik untuk dijadikan kompos tanaman. Siswa lainnya gotong royong memanen ikan hasil budidaya mandiri. Kegiatan ini jadi agenda rutin setiap hari Rabu di SD Negeri 12 Bendungan Hilir. Sebelum memulai mata pelajaran, sekolah menggelar kegiatan pembiasaan dengan agenda yang bervariasi tiap harinya. Pihak sekolah menyebut kegiatan ini merupakan pengaplikasian pendidikan karakter. Dari kegiatan pembiasaan karakter tadi, setidaknya ada 4 nilai yang ingin dicapai, yaitu berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Jadi pengen mereka itu benar-benar cinta sama lingkungannya, bahwa bumi ini memang kita harus jaga. Dan bukan cuma itu ya, diharapkan lewat pengalaman mereka ketika mereka di sini, ya dia bisa menghidupi dirinya dia sendiri. Paling tidak ada ide kreatif, bisa jadi kan dia ada pengusaha kompos gitu, pembuat tanaman, kemudian pengusaha ikan, kan bisa jadi gitu, bisa menjadi inspirasi. Tak hanya melalui kegiatan pembiasaan di lapangan, pendidikan karakter juga diselipkan di mata pelajaran sehari-hari. Sekolah membebaskan setiap guru mengadopsi berbagai macam cara agar nilai-nilai baik bisa diserap anak secara maksimal. Pembiasaan kejujuran di kelas misalnya mereka terapkan lewat kehadiran kotak kejujuran. Sekolah meyakini perilaku jujur lewat tindakan kecil ini bisa punya dampak besar di kemudian hari. Contoh misalkan gini, ini ada perlengkapan kelas kita nih yang ada di sini. Kemudian kalian wajib penjaga. Nah, ketika salah seorang anak misalkan merusak gitu, nah ini tanpa harus dilaporkan ini rusak, biasanya si guru akan menanamkan supaya dia berani mengakui kesalahannya. Meningkatkan integritas anak didik memang tak semudah membalikan tangan. Untuk menangani anak yang punya catatan pembenahan integritas, sekolah mengklaim selama ini menggandeng psikolog dari puskesmas tempat. Psikolog akan menggali persoalan yang dihadapi anak serta menanamkan nilai-nilai kejujuran. Gongnya pendidikan di Indonesia ya, artinya penguatan pendidikan karakter. Kami ya pengen anak ini ya punya sikap nasionalis, kemudian dia
suka menghargai temannya, jujur udah pasti gitu, kemudian dia berani. Sudahkah pendidikan karakter di sekolah menyasar dua masalah utama karakter bangsa, yaitu penguatan kejujuran dan integritas? Jadi pendidikan karakter menurut saya tidak usah repot-repot, sudah ada pedomannya, profil pelajar Pancasila, jangan itu dianggap teori, diterjemahkan dalam bentuk latihan kepemimpinan. Pernah ada sekolah yang mengembangkan misalnya kantin integritas. Itu sudah baik ya, tapi kelihatannya tidak tahan lama. Jadi dibiasakan aja kulturnya di sekolah itu, tapi harus dibangun dengan kultur. Bagaimana dengan pendidikan karakter di sekolah swasta? Tim Berkas Kompas mendatangi sekolah Cikal di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Bukan sembarang menghitung, siswa kelas 5 SD Cikal ini sedang hitung-hitungan soal modal yang perlu mereka siapkan untuk kegiatan Market Day. Apa kamu you already return all the capital that you already spent? Kegiatan ini rutin dilakukan setiap 1 tahun sekali. Tujuannya agar anak punya karakter kreatif, mengembangkan kemampuan analisis. Untuk mengasah kejujuran, sekolah Cikal mendorong setiap anak belajar jujur dari diri sendiri. Setiap anak menggunakan medium jurnal harian untuk menuliskan apa saja yang ingin ia tulis sebagai bentuk refleksi diri. Strategi yang kita sering lupa padahal penting tuh sebenarnya ngajak murid refleksi. Jadi kayak gimana sih kamu hari ini, apa hal baik yang kamu sudah lakukan. Nah jadi refleksi, ngobrol gitu ya, percakapan yang bermakna antara guru dengan murid, antar murid, itu tuh strategi yang sering didiskaun gitu ya, dianggap nggak penting, padahal sebetulnya ya anak belajar nilai-nilai tuh dari hal itu. Penguatan karakter di sekolah Cikal juga terlihat dari metode belajar di mana anak bisa menentukan sendiri apa yang ingin dipelajari. Tak hanya itu, penataan ruang juga diperhatikan untuk menunjang pembelajaran dan penguatan karakter. Sebagian besar generasi milenial mungkin lebih akrab dengan posisi tempat duduk yang menghadap ke depan kelas atau ke arah guru. Tapi di sekolah ini, tempat duduk siswa tak pernah dibuat ajak, disesuaikan dengan kebutuhan dan kenyamanan anak. Mungkin agak beda gitu, di Cikal tuh prinsip bahwa murid tuh memimpin proses pembelajarannya sendiri. Saya tuh mau ngambilnya pelajaran apa sih? Terus pada saat belajar saya pakai sumber daya belajar apa? Karena kita ingin mereka jadi pelajar sepanjang hayat kan, jadi lifelong learner. Nah ini yang mungkin kadang-kadang masih agak susah gitu ya diterapkan di satuan pendidikan yang lain. Najla yang juga seorang psikolog menekankan tujuan pendidikan harusnya bukan sekedar kompetensi akademik. Penanaman karakter jadi yang utama. Kalau bicara kompetensi itu bukan cuma kemampuan akademik atau kemampuan teknis gitu ya, tapi justru hal-hal misalnya kayak integritas, bagaimana anak-anak punya prinsip, bagaimana murid-murid tumbuh mandiri. Pendidikan karakter tak bisa diterapkan secara parsial. Apa tolok ukur keberhasilannya? Kita nggak akan bisa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul kalau pendidikan di Indonesia ini belum bebas dari kekerasan. Fajar menyingsing di Majalengka, kota angin yang berada di sisi timur Jawa Barat. Suara azan subuh yang berkumandang jadi penanda pelajar SMK Kehutanan Negeri Kadipaten memulai hari. Tak seperti sekolah negeri lainnya, sekolah ini menerapkan sistem boarding school, yaitu mewajibkan peserta didik tinggal di asrama selama masa studi. Ridho Hikmatullah adalah satu dari 300-an siswa yang menimba ilmu di sekolah kejuruan bidang kehutanan ini. Ridho yang berasal dari Majalengka
saat ini duduk di bangku kelas 11 jurusan Teknik Ilmu Pemetaan Hutan. Karena di tempat saya tinggal, masyarakat di sana tuh masih banyak bergantung hidup kepada hasil hutan. Jadi saya bermotivasi untuk membangun daerah asal saya supaya menjadi lebih baik. Salah satunya itu ya saya dengan cara masuk ke SMK Kehutanan ini. Mulainya tak mudah bagi siswa berusia 17 tahun ini menjalani hari sebagai siswa boarding school. Kini ia mulai terbiasa. Lambat laun, Rido mengaku merasakan nilai-nilai penguatan karakter yang ditanamkan sekolah lewat berbagai rutinitas harian, baik di kelas maupun di asrama. Yang awalnya saya tidak bisa disiplin, tidak bisa mengoptimalisasi waktu, tidak bisa melakukan hal baik lainnya, di sini saya bisa lebih terarah. Kita diajarkan kesopanan, penghormatan, dan juga sopan santun terhadap orang lain. Penerapan pendidikan karakter tersebut melalui tindakan atau perilaku sehari-hari melalui pembiasaan, nasihat, pengajaran, dan bimbingan. Semua warga sekolah memiliki kewajiban dalam penerapan pendidikan karakter. Penerapan pendidikan karakter dilakukan secara formal dalam proses pembelajaran atau non-formal dalam kehidupan berasrama. Metode boarding school yang diterapkan di SMK Kehutanan Negeri Kadipaten memudahkan sekolah memantau dan mendampingi para siswa yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri. SMK ini juga memasukkan nilai kearifan lokal dalam penguatan karakter siswanya. Dengan memasukkan nilai kearifan lokal, kami menanamkan nilai-nilai budaya Sunda ya sebagai penghormatan kami kepada lingkungan tempat sekolah kami berada. Penghormatan untuk lingkungan sekitar itu diantaranya diwujudkan dalam program pengabdian kepada masyarakat. Siswa rutin membagikan bibit tanaman kepada kelompok tani di sekitar sekolah, seperti bibit buah alpukat hingga tanaman obat. Kemendikbudristek melalui Pusat Penguatan Karakter mengembangkan berbagai program penguatan karakter yang menyasar 3 aspek besar, yakni profil pelajar Pancasila, inklusif dan kebinekaan, dan pencegahan kekerasan dan intoleransi. Kekerasan dinilai masih jadi lembar hitam dunia pendidikan. Sejumlah program dilakukan untuk melatih guru dan menguatkan karakter murid untuk mencegah kekerasan di dunia pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan juga intoleransi. Anak didorong untuk jadi agen perubahan agar pencegahan kekerasan bisa dilakukan secara berkelanjutan. Kita nggak akan bisa mewujudkan sumber daya manusia yang unggul kalau pendidikan di Indonesia ini belum bebas dari kekerasan. Untuk itu kita saat ini memiliki concern yang luar biasa besar untuk bisa mewujudkan pendidikan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, yang inklusif dan juga berkebinekaan, Mbak. Bentuk program pendidikan karakter diserahkan ke tiap sekolah. Kemendikbudristek menyiapkan modul-modul untuk bisa diadaptasi masing-masing sekolah. Bagaimana dengan tolak ukur keberhasilannya? Kemendikbudristek mengklaim saat ini pendidikan karakter berada di level 2. Apa artinya? Pendidikan karakter saat ini, Bayu, ini diukur menggunakan instrumen survei karakter yang hasilnya dapat dilihat sebagai indeks karakter dalam asesmen nasional atau dikenal sebagai rapor pendidikan. Nah, di rapor pendidikan ini ada 4 level dalam indeks karakter. Yang pertama, level tertinggi ini adalah membudaya. Jadi di mana siswa ini secara proaktif dan konsisten menerapkan nilai-nilai karakter. Kemudian level yang kedua adalah berkembang, di mana siswa sudah terbiasa menerapkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian level yang ketiga ini perlu dikembangkan, di mana siswa telah memahami tapi masih butuh dukungan untuk menerapkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila.
Nah, yang level keempat, yang merupakan level terendah adalah belum terinternalisasi, di mana siswa belum memiliki kesadaran sama sekali gitu ya terhadap nilai-nilai karakter profil Pancasila. Nah, di tahun 2022 secara nasional indeks karakter mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA SMK ini sudah mencapai tahap berkembang. Pemerintah hingga kini masih menggenjot indeks karakter agar bisa berada di level membudaya. Salah satu tantangannya yaitu kualitas tenaga pendidik. Dari sisi pemahaman masyarakat gitu ya, untuk memahami pentingnya penguatan pendidikan karakter serta peningkatan kapasitas sumber daya di sekolah, tadi yang sudah kita bahas gitu ya, masalah kualitas guru gitu ya, ini tentu masih harus kita tingkatkan. Nah, untuk itu tentu saja tadi seperti yang sudah saya sampaikan, konten-konten edukasi dan materi penguatan karakter nilai Pancasila ini terus harus kita gencarkan gitu ya, kita bumikan sehingga harapannya bisa menjadi aplikatif, mudah lebih dipahami. Meski belum sempurna, pakar pendidikan Najla Shihab mengapresiasi perubahan paradigma negara memandang pendidikan karakter. Kita bicara pendidikan karakter, itu sebetulnya cukup banyak kabar baiknya ya di Indonesia berapa tahun ini. Salah satu paradigma yang jelas berubah tuh menurut saya kesadaran bahwa pendidikan karakter tuh bukan sekedar tambahan, bahwa karakter tuh bukan suplemen gitu ya, karakter yang utuh gitu, itu tuh justru tujuan utama dari pendidikan sebetulnya. Ada nggak catatan dari Bu Ella terkait dengan kurikulum yang harus dibenahi gitu? Nah, jadi informasi awal tentang sekolah saya tuh kondisinya seperti apa sih, madrasah saya seperti apa, apakah masih ada kekerasan seksual misalnya, apakah masih ada perundungan, apakah murid-murid itu dihormati pendapatnya dan sebagainya, itu datanya sudah ada gitu ya. Nah, tetapi memang sekarang tuh banyak yang belum memanfaatkan, jadi kayak nggak ada kompasnya, nggak ada panduannya sebenarnya yang harusnya jadi prioritas sekolah kita tuh apa sih. Pendidikan karakter hari ini jadi penentu wujud karakter bangsa di kemudian hari. Generasi berkarakter kuat yang menjunjung nilai kejujuran dan integritas yang mampu membawa bangsa ini meraih cita-cita menjadi negara maju. Kalau karakter tidak dibangun, ya tidak bisa kita menikmati Indonesia emas. Yang berhasil ke depan adalah mereka yang dibangun dengan karakter yang cukup baik. Pendidikan tak melulu soal pengetahuan, namun pengembangan karakter harus terus ditanamkan. Negara harus peka dengan problema yang ada, karena ada target Indonesia Emas di 2045. Saya Mila Dewi, ikuti terus perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya.